pembahasan dan wilayah pendidikan kita itu banyak dipengaruhi atau diambil alih oleh psikologi perkembangan. Sampai-sampai di kampusnya itu kampus ilmu pendidikan dan keguruan itu malah lebih banyak konten pembahasan tentang psikologi, khususnya psikologi perkembangan. Nah, pembahasan ini bukan pembahasan pendidikan, ini tujuan pengasuhan yang dibahas di ilmu psikologi. Ya, ilmu psikologi itu nanti gimana jadi kan gini, di pengasuhan itu nanti pecah ilmunya atau dibahas secara spesifik terkait mencari makannya itu di ekonomi, terkait dengan kepemimpinan dan pengaturannya dibahas di ilmu politik, terkait dengan kejiwaan dan misalnya apa ya, ya kejiwaan lah ya kita sebutnya, itu ada di ilmu psikologi. Nah, ilmu psikologi memang terkait nanti proses pendidikan, hubungan antara guru, ya misalkan masalah kalau sekarang disebut guru terhadap murid. Sisi psikologi itu dari tataran hubungan antara guru dan murid dalam proses belajar mengajar, karena hubungannya itu adalah hubungan yang istilahnya apa ya, dia hanya paruh waktu tapi mulia. Hubungan guru dan murid itu paruh waktu dan mulia. Yang penuh waktu atau purna waktu yang sepenuh hari itu dengan orang tua. Ini yang sekarang hilang, atau kalau yang punya di pesantren kan memang kiainya itu dijadikan orang tua. Kalau di pesantren itu memang ada proses pemindahan atau penyerahan mandat amanah pengasuhan dari orang tua kepada pihak pondok, yang mana di sana memang dia tinggal, jadi dititip ke kepala asrama, diminta dipantau perkembangannya, karakternya, akhlaknya, apakah disiplinnya juga dan lain sebagainya. Tapi itu lagi-lagi kalau tadi cerita di awal ya, ini adalah fase di mana ketika di kota itu kita atau di pusat-pusat masyarakat itu ada penjajahan sehingga tidak bisa berkembang. Ya, pengasuhan itu nggak mungkin berkembang dalam keadaan terjajah. Makanya pondok-pondok itu dibangun di pinggiran-pinggiran, karena di pusat-pusatnya bahkan di istana di keraton saja dulu itu masih sering diintervensi oleh pemerintah kolonial, oleh para penjajah. Sekarang kan kita hidup sudah merdeka, kita sudah bisa, rumah kita itu ya meskipun nanti termasuk kembali ke keluarga masing-masing sudah merdekanya, coba merdeka finansial apa enggak misalkan pembahasannya gitu. Minimalnya merdeka secara pendidikan dulu. Ya, nanti merdeka secara ekonomi politik itu pembahasannya panjang lagi. Jadi yang dibahas masalah life skill dan keterampilan itu adalah masalah pengasuhan, dan ini tugas orang tua. Orang tua lah yang punya sifat afektif terhadap anak, yang tahu anak itu galau atau enggak, yang tahu anak itu sedang patah hati atau enggak, yang jadi tempat curhat anak itu orang tua semuanya. Ya, perkembangannya banyak geraknya apa enggak, ya punya responsibility apa tanggung jawab atau respon sosial atau reaktif terhadap sesuatu, dia tanggap enggak melihat ada sampah di sembarang tempat, atau terbiasa enggak menata ruangan dan lain sebagainya. Itu semua orang tua, ya, itu semua orang tua. Jadi di homeschooling itu dihidupkan peran-peran orang tua sebagai pengasuh, termasuk memberikan keterampilan life skill, bisa mencuci, bisa memasak, ya, bisa berkebun, mengurus rumah, dan keterampilan lainnya itu semua tugas orang tua. Jadi orang tua tugasnya banyak, karena sepenuh waktu anak itu kesehariannya itu bersama orang tua. Kalau guru itu nggak banyak tugasnya tapi berat dan memang mulia, karena berkaitan dengan pemikiran, keilmuan, perkembangan, riset dan sebagainya. Nah, ini yang berat bagi saya menyampaikan, dan mungkin berat menerima bagi para peserta di sini, karena kita ada di milieu pemikiran atau suasana pemikirannya sehari-hari itu yang terbiasa mencampur adukan antara pendidikan dan pengasuhan.